Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos ya. Jumpa lagi bersama kami Kudrat Otomotif R2 atau di sini ya, Bro. Bengkelnya, Bro ya. Bengkelnya di sini. Di Kampar kiri tengah. Salam jos sebelumnya ya, Bro ya. Jangan lupa itu tombol loncengnya di-subscribe dan loncengnya diaktifkan biar bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel saya ya, Bro ya. Di sini ada beberapa banyak bongkaran ya, Bro ya. Yang di dalam juga masih banyak. Dalam juga masih banyak ya, Bro ya. Nah, tuh masih banyak, ada beberapa motor yang harus diselesaikan. Tapi kita fokus lanjut ke part 2-nya daripada motor beat injeksi yang dirubah karburator kemarin. Ngerti ya, Bro, maksudnya, Bro ya. Jadi kalau yang tidak melihat part 1-nya ya mungkin agak sedikit bingung ya. Asal usul motor beat injeksi ini rubah ke karburator. Kita hanya meneruskan ya rombaan entah siapa, entah rombaan sendiri atau rombaan siapa, kita juga nggak tahu. Tapi kita melanjutkan daripada rombaan karburator ini agar lebih hemat biayanya dibanding injeksi. Karena kalau injeksi itu sensor-sensornya juga harganya juga sangat lumayan, apalagi kalau udah lebih dari 2, 3 atau yang sensor yang bermasalah itu akan lebih banyak. Dan juga motor injeksi itu kalau tidak memahami dengan cara kerjanya, maka akan lebih banyak menghabiskan biaya. Jadi lanjut saja ya, Bro ya, ke paduannya. Geser Mas Bro, kita akan coba mereview hasil kita. Jadi begini Mas Bro, dari part 1 yang kita sampaikan kemarin pada motor beat ini ya, masih tetap motor beat yang kemarin ya, Bro ya. Ini masalahnya adalah udah saya jelaskan di part 1. Jadi kita langsung aja ke part 2-nya. Jadi kalau untuk merubah motor injeksi ke karburator, maka yang harus diperhatikan adalah kita harus menggunakan CDI apa yang mau kita gunakan ya. Mau pakai dari produk Yamaha atau dari produk Honda, atau dari contoh kecilnya saja misalnya menggunakan Shogun atau menggunakan CDI Jupiter gitu ya, Bro ya, atau menggunakan CDI yang lainnya. Jadi di sini ada yang harus dirubah. Ntar Bro, kok nggak nampak Bro? Ini nampak Bro ya. Fokus ke sini Bro ya. Kok silo Bro? Ntar. Di sini Bro, di sini titik pulsernya ini kemarin kan nggak dirubah ya, Bro ya, nggak dirubah. Masih banyak titik-titik sensor injeksinya, sensor pengapiannya ini masih begini Bro. Kok silo Bro? Tuh nampak ya, Bro ya. Nampak ya, Bro ya. Nampak. Jadi masih menggunakan itu ya, Bro ya. Jadi ini saya lanjutkan tetap menggunakan itu, tapi itu tidak difungsikan, tapi kita menggunakan buatan sendiri ya, Bro ya. Nih titiknya, ini yang buatan sendiri. Nampak Bro ya. Ini nampak Bro ya, nampak nggak Mas Bro? Kita masukkan sebentar. Tuh nampak ya, Bro ya, nampak ya. Ntar, ini kok agak silo. Ntar Mas Bro, ntar Bro, kabelnya biarin Mas. Ini Bro, ini kita lakukan pembuatan sendiri, modifikasi di sampingnya daripada tombol-tombol yang standarnya. Ini di sampingnya, jadi itu tidak kita buang, tapi dia tidak berfungsi. Jadi yang kita fungsikan adalah yang buatan ini sendiri, kita buat sendiri ya, Bro ya. Jadi top pulsernya ini atau posisi pulsernya ini kita majukan Bro, kita majukan ke sini gitu ya. Kita mundurkan apa kita majukan. Yang jelas ini awalnya ini ke dalam sana Bro, ke dalam ke sana. Jadi ini kita ganjal biar keluar, karena titik pulsernya ini kita lakukan pergeseran untuk untuk posisi yang lamanya itu, titik pengapian injeksi yang lama itu biar tidak kita buang. Ngerti maksudnya ya, Bro ya. Jadi kita lakukan pergeseran ya, ini Bro, ini nampak Bro, kok nggak nampak Bro. Ini Bro, ini kita lakukan modifikasi tapi tanpa membuang yang aslinya, tapi kita menggeser daripada posisi pulser. Posisi pulsernya tetap, tapi hanya dinaikkan saja, digeser ya, digeser ke mundur ke sini
Ngerti maksudnya bro ya? Digeser mundur ke sini, bukan digeser nyamping ke sana atau ke sini gitu ya. Ngerti maksudnya ya bro ya? Kemudian, halo Mas Bro, ada pasien tuh. Halo Mas Yoga. Lanjut lagi ya bro ya, lanjut lagi ya. Kemudian CD-nya kita sekarang menggunakan punya Shogun Mas Bro ini. Kita menggunakan punya Shogun series ya. Ini menggunakan punya yang murah-murah saja bro. HKW ini juga jos kok bro. Kemudian kuilnya juga menggunakan HKW. Kita menggunakan punya Supra ya, ininya ya, Supra series juga bisa. Pada part 1 kemarin saya menjelaskan tetap menggunakan punya yang ini ya bro ya, tetap menggunakan punya yang standarnya. Ini yang salah satunya menjadi api dan yang satunya menjadi massa. Sebenarnya sih seperti itu bro. Tapi biar nanti karena ini begini bro, karena ini begini. Ini kalau digunakan bisa, cuman kadang kan gimana ya, motor ini sepertinya kayak sering dioprek sendiri gitu ya, sering dioprek sendiri. Dia entah mekanik entah bukan, tapi seneng mempretel-preteli gitu ya bro ya. Jadi takutnya nanti error lagi gitu ya, dengan kesalahannya sendiri nanti malah membagongkan gitu ya, membingungkan gitu ya. Jadi kita pakai yang simple aja, kabel satu gini, begini aja bro. Ini juga nggak mahal kok bro, nggak nyampe 100.000, ini murah. Jadi takutnya seperti itu. Kalau ini dipakai juga bisa ya, akan lebih hemat biayanya. Kemudian motor ini konstruksinya seperti itu bro, membingungkan awal-awalnya ya bro. Jadi saya hanya menambah, merubah menjadi dari ECU digunakan untuk karburator, kemudian dari ECU-nya itu saya ganti menggunakan CD Shogun ini, dan karburatornya juga tetap bro, tetap karburator tuh ya bro ya. Masih saya nggak ada meretelin bro, ini saya nggak ada meretelin, saya hanya meneruskan. Kemudian saya merubah titik pulser yang di sini, ngerti maksudnya ya bro ya. Jadi saya hanya merubah titik pulser yang di sini, yang ini bro, yang ini ya bro ya. Kemudian saya mengganti kuil yang ini menggunakan Supra. Kemudian CD-nya ini Shogun, ngerti maksudnya ya bro ya. Ini saya ulang-ulang gitu biar tidak membingungkan sampean dalam menangkapnya keterangan dari saya. Jadi kalau CD Shogun ECU ini dipakai untuk pengapian karburator, nggak injeksi lagi, pengapiannya tetap menggunakan ini, maka dia nanti nggak stabil, ngerti mas bro ya. Dan jika menggunakan ini kan pada akhirnya nanti sensor ini bro ya, sensor injektor ini kan harus dipasang ini bro, kalau masih tetap menggunakan ECU. Karena kalau ini dilepas, ininya dilepas ya, itu apinya nggak bakal ada bro, ngerti maksudnya bro ya. Lagian nanti setelah kalaupun hidup juga dia tidak stabil kalau masih menggunakan ECU, ngerti maksudnya ya bro ya. Kalau masih menggunakan ECU dia nggak stabil, sementara ini pakai karburator. Kemudian ini nanti juga berisik bro kalau mesin hidup, cik 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 ya. Kalau ini dicabut maka apinya hilang, tenaganya juga nggak jos, ngerti ya bro ya. Jadi ini sudah kita rakit tadi malam ya bro ya, tadi malam, karena kita banyak bongkaran ya bro ya, banyak bongkaran. Jadi ini juga harus fokus. Jadi nanti ini tinggal dirapikan rapikan saja. Ini kita cincang-cincang begini, kita rapikan. Nanti yang kabel-kabel kayak gini kita potong aja bro, kita buang aja bro, kita buang aja yang kayak gini. Lagian ini udah cincangan semua. Jadi nanti yang meneruskannya nantinya entah bengkel, entah dibongkar sendiri, entah bagaimana kelanjutannya. Yang jelas akan lebih mudah karena ini kembali ke posisi pengapian karburator. Ngerti maksudnya ya bro ya. Mas bisa dites mas bro, coba mas tes mas, biar hasilnya apa, bener-bener tahu. Nanti pikirannya nggak hidup malah tambah pusing mas ya, jengkol mas ya, karena baterainya agak sedikit drop low. Nah enak mas bro ya. Kontaknya masih tetap menggunakan ini bro, mana kontaknya mas, coba matiin lagi mas. Nah itu kontak daripada habis dioprek sendiri atau bagaimana, pokoknya seperti itu bro. Coba itu. Nah
Enak Mas ya. Coba digasing-gasingkan Mas. Di rem depan. Jos nggak? Oh. Itu di semen bro. Jangan kuat-kuat. Jangan di rem belakang. Rem depan aja. Nanti kan apa? Tenaganya. Wet. Ya. Ntar. Udah jos ya Mas bro ya. Ntar. Lanjut Mas ya. Coba dites jalan Mas. Di tanah sana. Jangan di semen. Nah, enak bro ya. Lampunya juga hidup bro. Coba lampunya matikan Mas. Oke, yuk tes jalan. Sana, ke sana. Sana, awas tengok jalannya. Coba di rem depan digasingkan bisa nggak? Ya. Tes kencang aja. Tes kencang. Ya masuk sana, parkir. Ya matikan. Mantap Mas bro. Gimana, mantap Mas? Mantap ya. Nah, jadi seperti itu bro tenaganya. Ini bekas yang gasing-gasing di sini, tapi sayang banyak dasarnya udah tipis pula ini ya bro ya. Takutnya meletus. Jadi seperti itu bro. Tapi ini karbunya menggunakan Supra ya. Tapi kalau rekomendasi dari saya sih bagusnya tetap menggunakan karburator vakum atau punya Beat ya. Punya standar, punya Beat atau punya Mio atau punya apalah, yang penting vakumnya bro ya. Jadi dia nanti napasnya akan lebih panjang, trek panjangnya itu lebih dapat, beda dengan menggunakan karburator yang manual kayak gini. Tenaganya dia lebih enak yang vakum kalau untuk motor matic, karena sistem tarikannya juga otomatis. Kalau karbu vakum juga tarikannya kan otomatis ya, piston gasnya itu tidak langsung nyut ya, tidak langsung ketarik gas ini ya. Dia naiknya piston gas itu sesuai dengan kompresi ya. Kalau kompresinya bagus ya tenaganya jos gitu. Tapi kalau menggunakan ini kan dia langsung ditarik ya bro ya, pistonnya ini langsung digenjot gitu. Sementara sistem tarikannya roda ini otomatis. Jadi kalau lebih bagusnya lagi menggunakan vakum. Nanti maksudnya bro ya. Oke ya bro ya, jadi sekilas informasi dari saya dari bengkel kami ini, Kudrat Otomotif R2 atau bengkel F13 motor. Nah, seperti itu. Jadi ini saya hanya mengulang dan mengganti yang memang harus sesuai dengan prosedurnya. Jadi yang udah ada dari kemarin kayak karburator itu bawaan dari yang pemiliknya, saya lanjutkan saja dan saya juga tidak ada membongkar. Tapi hasilnya untuk saat ini hasilnya jos. Ini karena hemat dana ya bro. Ini nggak banyak ini bro biayanya kalau udah kayak gini, karena saya hanya menambah 2 alat, yaitu coil dan apa satunya tadi itu CDI, sama teknik merubah titik pulser. Oke ya bro ya, sekilas informasi dari bengkel saya. Salam jos Kudrat Otomotif R2. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon diulang atas penjelasan dari saya agar sampai nantinya dalam merubah dari injeksi ke karburator itu tidak gagal paham. Wah, ada tamu ya bro ya, ada tamu lagi. Oke, terima kasih ya Mas bro. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.